Dan kertas kantum kan. Halo, halo, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil wafirah wa alaihil ghamirah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Fa subhanahu an maqalil kafaratil fajarah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi jaa bil hujajil bahirah. Wa usalli wa usallim ala al-atyab min nasamatiz zahirah Sayyidina Maulana Muhammadin amsalis sirah wa ala alihi at-taharah wa ashabil kiramil bararah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma kama sallaita wa sallamta ala nabiyyika Muhammad fa amimha li jami'i awliya'is salihin wa jami'il ulama wa syuhada was salihin wa mu'allifi hadzal kitab wa syarihihim Allah yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid din wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laula mayadinun nufus ma tahaqqaqa siyarus salihin sairin idla masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiyaha rihlatuka wa la qut'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha wuslatuka. Malam hari ini kita membahas masalah selain minggu yang lalu tidak sama, bahwasanya Hikam mengatakan, Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala mengatakan, walaula mayadinun nufus, andai kata tidak ada medan mayadin itu medan sebagai tempat berlaga bagi nafsu-nafsu seseorang, ai syahwatuha wa adatuha, andai kata tidak ada medan-medan untuk berlaga bagi nafsu-nafsu itu, niscaya tidak akan menjadi benar
tidak akan bersungguh-sungguh syiarus salihin, syiarus sairin, perjalanannya orang yang berjalan, wala idla masafata bainaka wa bainahu, karena tidak ada jarak di antara kamu dengan Allah, wala hatta tatiyaha rihlatuka, sehingga perlu ditempuh dengan sebuah perjalanan, wala qut'ata bainaka wa bainahu, dan tidak ada putus hubungan di antara kau dengan Allah, sehingga butuh suatu cara untuk menghapus, untuk memperbaiki hubungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beginilah. Keterangan malam hari ini sedikit agak tinggi karena ulama di sini menggunakan suatu istilah medan. Medan itu adalah satu lapangan yang di dalam lapangan itu penuh dengan syahwat, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebiasaan-kebiasaan orang di dalam lapangan itu. Kita dengan Allah, hubungan kita itu, atau jarak kita dengan Allah itu sangat dekat. Tetapi Allah membuat satu sunnah bahwasanya kebenaran seseorang kepada Allah itu dibuktikan dengan diberinya syahwat, diberikan keinginan, diberi kebiasaan. Kebiasaan itu yang membuat seseorang itu kadang-kadang bisa menjadi jauh kepada Allah gara-gara kebiasaan, gara-gara kesenangan, gara-gara syahwat. Artinya begini, jangan bertanya jarak kita atau hubungan kita kepada Allah, jangan bertanya. Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah Ta'ala itu lebih dekat dari urat lehermu, itu Allah lebih dekat. Tetapi orang itu bisa menjadi jauh dari Allah karena orang itu bagaikan ada di satu medan, yang medan itu penuh dengan hiburan, penuh dengan saya tidak bicara yang haram, yang halal-halal saja. Manusia kan diberi syahwat, manusia diberi syahwat. Lah, apakah melaksanakan syahwat itu haram? Tidak. Syahwat itu tidak haram. Orang itu mempunyai kebiasaan. Apakah kebiasaan itu haram? Kebiasaan itu juga tidak haram. Kecuali kebiasaan yang haram. Adat itu orang itu akan bawa adat. Orang itu mempunyai kesukaan. Apakah kesukaan itu haram? Tidak haram. Kecuali memang ada larangan dari Allah SWT. Jadi manusia itu memang Allah memberikan dari manusia. Jadi orang ini lulus atau tidak hubungannya dengan Allah. Seperti Allah memberi, kan sudah minggu yang lalu, setengah bulan yang lalu, setan itu diciptakan Allah Ta'ala untuk, setan itu diciptakan Allah Ta'ala mestinya dia beribadah kepada Allah, tapi menggoda orang. Tapi kalau tidak ada setan, apa pahala kita nanti? Nah, kehidupan ini oleh Allah Ta'ala diberi syahwat. Kita hafalkan dalilnya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musammati wal an'am wal harth. Disebut suka. Apakah kita suka kepada istri kita itu haram? Tidak. Apakah kita suka makan doyan mangan ini? Malah dicarikan pil supaya doyan mangan. Apa makan itu haram? Tidak. Di sini disebutkan, teman-teman baca, syahawatiha wa adatuha wa ma'lufatuha asyabiha bil mayadin. Jadi umpama kuda, kan ada orang kuda itu, kuda yang bagus, sing rakem-rakem itu, sandal kalau kudanya. Jadi di lapangan itu memang tempat untuk bermainnya kuda, melompat, lari dan sebagainya itu. Nah, syahwat yang ada, adat yang biasa, kebiasaan yang ada, atau kesukaan yang ada pada seseorang itu
bagaikan ada satu medan, apakah dia bisa dekat dengan Allah Ta'ala dengan diberi cobaan seperti itu, sabar, tidak bisa melaksanakan perintah Allah atau tidak? Andai kata tidak ada itu semua, ya kita bukan jadi manusia, kan kita bukan malaikat. Kalau malaikat memang ibadun mukramun, malaikat itu adalah hamba Allah yang mukramun, dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum, malaikat itu tidak maksiat kepada yang diperintah, tidak maksiat, tidak pernah melanggar malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah melanggar malaikat itu kepada perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan kepada apa yang diperintah. La ya'suna ibadun mukruna ya'sunallahu ma'amarhum wa yaf'aluna la ya'suna, terus wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kalau tidak diperintah tidak berbuat apa-apa kalau malaikat. Kalau tidak diperintah tidak berbuat apa-apa. Tidak seperti kan kita, kan tidak. Walaupun tidak ada perintah, kadang-kadang melaksanakan sesuatu. Kalau malaikat tidak. Jadi yang malaikat itu tidak ada hak inisiatif mau ate gawe iki, ate gawe masjid, ate gawe langgar, ate gawe iki. Tidak ada kan malaikat. So, kalau manusia kan ada. Memang Allah Ta'ala diberi syahwat. Memang Allah Ta'ala diberi kebiasaan, adat. Memang Allah Ta'ala diberi maklufat, kesukaan. Apakah pemberian Allah Ta'ala kepada manusia itu tetap manusia itu setia kepada Allah? Kan ada istilahnya, ini atot ke Allah, ini dekat dengan Allah. Dekat dan dekat, jauh dan dekat kepada Allah itu kesetiaannya kepada Allah. Kalau sudah diuji dengan itu masih tetap setia, itu adalah orang itu lulus dari medan-medan ujian. Jadi tidak usah kita menyalahkan atau kita tanya awak ketihudo syahwat, tidak usah. Syahwat itu memang pemberian Allah, kebiasaan pemberian Allah, kesukaan kita juga pemberian Allah. Berapa banyak orang beribadah terhalang karena terlalu suka makan, terhalang kadang-kadang ibadah itu. Doyan turu juga menghalang-halangi kepada ibadah. Saya bicara yang halal-halal saja. Karena terlalu sayang kepada anak, kadang-kadang mengganggu ibadah, mengganggu hubungannya dia dengan Allah. Karena suka kepada harta dunia, kesukaan itu kan pemberian Allah. Tapi kesukaan itu kadang-kadang membuat halangan kita dekat dengan Allah. Jadi apa itu semua? Kesimpulannya, semua itu bagaikan ujian kepada kita, apakah kita tetap dekat dengan Allah. Karena manusia itu di sini disebutkan di dalam kitab ini, jadi kitab ini bahwa manusia itu memang diperintahkan untuk berjuang, memang kehidupannya untuk berjuang. Kalau asli diberikan kepada manusia ada dua macam. Ada manusia itu tidak berbuat apa-apa, la sayra lahum wala id la tawajjaha lahum ilallah. Ada manusia ambil seenaknya, mengambil seenaknya. Syariat, jadi syariat yang paling mudah, sing gampang-gampang, yang ringan-ringan. Itu kebiasaan manusia secara umum. Dia mencari ibadah yang kira-kira ringan kepada dirinya. Dia mencari hukum-hukum itu tidak memberatkan kepada dirinya. Jadi kemana sholat isya, kita sholat isya
kan disunnahkan kita membaca doa iftitah. Kak ono sing maca sudah. Langsung Fatihah. Mestinya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak, langsung Fatihah. Setelahnya Fatihah disunahkan untuk membaca surat-suratan. Tidak ada sudah. Langsung Allahu Akbar ruku. Kadang-kadang angkat tangan enggak gelem, angkat tangan Allah enggak gelem. Allahu Akbar. Saking ini orang syariat ini biasanya orang dari sami Allahu liman hamdah kita tangannya. Siap. Hari tidak boleh. Zaman ya sudah. Kesusu. Imam belum ruku buaran. Ini contoh orang-orang syariah gitu. Tapi kan sebenarnya nggak batal. Iya sebenarnya nggak batal. Kan nggak batal. Tapi kan hilang pahala 27 kan hilang. Ruku, maksudnya kan baru lihat sudah. Jadi kalau kita ngimami kan saya katakan, kalau ruku agak lama sedikit yang ngimami. Jadi makmum itu umpamanya tidak nutup Fatihah masih ada waktu untuk membaca Fatihah. Kita jadi imam, rukunya awas harus penuh gitu. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim bihamdi, subhan rabbiyal azim bihamdi. Yang penuh untuk memberi kesempatan kepada makmum. Bawanya begitu. Enggak. Imamnya juga kesusu. Ini biasanya orang-orang syariah. Berbeda dengan orang-orang yang menggunakan ilmu tasawuf. Muminhum syaqat nusufuhum ila hadratil malik. Ada orang yang isi hatinya itu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dia membaca Fatihah. Harus membaca surat. Tidak cukup dia satu surat. Kalau perlu dia menambah dengan surat-surat yang lain. Tidak cukup membaca subhanallah 3 kali. Kalau perlu dia di dalam rukuk itu paling tidak ya 7 kali kan. Kecuali jadi imam. Kalau jadi imam jangan baca 7 kali. Tidak bagus. Tidak bagus. Kalau jadi imam pulang sehosok. Sujud baca subhanallahil a'la bihamdi 7 kali. Tidak bagus. Tidak bagus. Anjurannya cuma 3 ya 3 sudah. Imam Ghazali mengatakan jangan menambah. Atau di waktu tahiyat. Kalau kita sendirian ditambah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahyal wa mamat wa min fitnatil masih. Allahumma tsabbit qalbi. Kalau kita ngimami jangan. Yang ringan, yang singkat. Supaya meringankan mak. Itulah 2 macam orang yang disebutkan di sini, bahwasanya yang pertama kita dikatakan bahwa mayadin nufus itu penting. Mayadin nufus penting untuk memuji seseorang itu apakah dia dekat dengan Allah atau tidak. Kalau umurnya dekat-dekat. Jadi mengapa ulama di sini mengatakan idla masafata bainaka wa bainahu? Kamu dengan Allah itu tidak ada jarak. Idla masafataka bainaka bainahu. Tidak ada cara engkau dengan Allah, tidak ada jarak. Yang harus menempuh secara hissi. Nah, di sini ada menempuh secara hissi. Kita kalau jarak jauh, sini Madura, sini Surabaya 200 kilo. Itu kita dengan Allah tidak sampai 200 kilo, harus ditempuh seperti itu. Yang harus kamu menempuh perjalanan ya hatta tatwiya apa tadi? Hatta tatwiya rihlatuka. Wala qut'ata bainaka wa bainahu. Dan tidak ada pemutusan hubungan antara kamu dengan Allah. Sehingga perlu ada pembaharuan hubungan, tidak perlu. Hadirin sekalian, jauh dan tidak jauh dengan Allah itu ada hissi, ada maknawi katanya. Ada hissi, di sini di dalam syarahnya. Ada hissi, ada maknawi. Saya bilang kepada anak-anak, yang membuat jauh itu sesuatu yang halal kadang-kadang. Kalau mulang arah-arah. Yang satu
pelajarannya tidak mengikuti pelajaran karena kebetulan ada di Surabaya. Yang satu tidak bisa mengikuti pelajaran karena yang satu ada di Madura. Jadi terpaksa dia pelajarannya terlambat. Mengapa? Karena jaraknya jauh. Yang satu hadir di depan saya, ngaji di depan saya, tapi tidur. Apa bedanya yang di depan saya dengan yang di Surabaya? Apa ada beda? Apa pelajaran tidak? Tak mau nih gue lagi. Ada bersih-bersih Surabaya. Atau ngelamun, ngaji ngaji hikam, yang ngelamun. Apa hikam ini? Amboy aku pikiran nanti. Kau di podo pasien di Jakarta, ada ndak ngerti mulai dah hadir. Memang jauh secara isi dan ini jauh secara makna. Itu saya katakan. Jadi ada jauh isi, ada jauh maknawi. Ya, yang membuat jauh apa? Ya kelalaian tadi itu. Sehingga di sini dikatakan ada bu'dun hissi, ada bu'dun maknawi. Idla masafata bainaka wa bainahu. Karena tidak ada jarak di antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hissiyan atau maknawiyan, di sini disebutkan adalah hissiyan dan maknawiyan. Dan hubungan kau dengan Allah Ta'ala dan hubungan kamu itu tidak perlu diperbaiki karena Allah tidak pernah memutuskan hubungan. Allah tidak pernah memutuskan hubungan dengan kamu. Dari itu di pinggir di sini ulama di sini menggunakan cara-cara pendekatan kepada kita bahwasanya medan-medan yang ada tadi itu mayadirun nufus atau medan-medan yang penuh dengan hawa nafsu, yang penuh dengan syahwat, yang penuh dengan kebiasaan-kebiasaan yang menghalang-halangi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anjuran di sini, Wa an Hatim al-Asam radhiyallahu anhu, saya ambilkan dari sini, saya potong di sini kena ibarah istamarat sufia tadi. Qala ba'duhum mal hayatu illa fil mauti, ay ma hayatul qalbi illa fi imatatin nafsi. Tidak ada kehidupan, hubungan kehidupan itu kecuali di dalam kematian. Ay ma hayatul qalbi illa fi imatatin nafs. Hidupnya hati ini, kalau nafsu kita maksudnya dimatikan, itu baru hidup tuh. Nafsu, hatinya bisa hati mati itu karena nafsunya juga ikut minta bagian. Nafsunya minta bahagia. Di sini hati sholat, cuma nafsunya kepingin mangan, ya kan tidak bisa sholatnya kan dua masuk satu sekaligus di dalam sholat. Harus satunya dimatikan dulu, padamkan dulu nafsunya untuk melaksanakan sholat. Di sini, atau di sini disebutkan An Hatim al-Asam radhiyallahu anhu qala man dakhala fi madhadina hadza falyaj'al fi nafsihi arba'a khisalin. Barang siapa masuk di dalam madhab kami, hendaklah dia jadikanlah jiwanya itu fi nafsi arba'a khisalin, 4 sifat yang harus ada. Masuk di dalam madhab tasawuf, tasawuf. Minal mauti mautun ahmar, ada mati merah, istilahnya mati merah. Wa mautun aswad, mati hitam. Wa mautun abyadu, mati putih. Wa mautun akhdar, mati hijau. Istilah saja ini istilah. Mati merah itu apa? Al-mautul ahmar, yaitu
Fal mautul abyadnya pertama abyad. Al mautul abyad alju. Jadi orang kita harus mematikan yang mati bersifat kematian putih. Artinya harus menahan lapar dan haus, jangan terbaru dengan soal makan dan minum. Kita ibadah ya, kan diganggu ini. Kesusu sholat kami itu dan mangan kan gitu. Posoan sudah, posoan itu. Kalau bulan puasa sudah itu sholat maghribnya itu ya apa cepatnya itu, kena kesusu makan. Kena makannya berlebih-lebihan. Sholat maghribnya ndak husu. Sholat maghrib dulu ya ndak husu, makan dulu ya ndak husu. Nah senyaman kedua ulama idza ja'al asa wal isya qaddimil asa. Kalau datang makanan datang dan isya datang, dahulukan makanan. Makan dulu biar sholatnya Kalau makannya makan sederhana, mun makan apa pereng, kok sujud tak mampu. Memang ulama mengatakan kalau datang makanan mau sholat, makan dulu biar sholatnya khusyuk. Kalau makannya yang saumpaan, dua suap, 3 suap. Tapi kalau makannya 3 piring, bagaimana mau sholat? Mau ngangkat kaki tidak kuat. Itu. Jadi kalau kita mau dekat kepada Allah, matikan dirimu. Mati apa? Mati putih. Karena puasa 1 hari, modelnya itu maghrib itu 5 gelas. Ini jadi ini harus makan 4 gelas, 8 gelas 1 hari. Kodok ngodok. Al-mautul aswad. Ada mati hitam. Mati hitam itu adalah ihtimalul adha. Sabar kepada gangguan orang. Ihtimalu adan nas. Memikul gangguan orang, atau sabar kepada gangguan orang. Jadi gangguan orang itu pasti ada kan, diganggu. Tidak mengganggu hubungan dia dengan Allah walaupun dia sudah terganggu. Tidak mengganggu dia. Hubungannya dengan Allah tidak terganggu. Yang pertama, lapar dan haus tidak mengganggu hubungan dia dengan Allah. Di saat dia diganggu oleh orang, tidak membuat hubungannya dengan Allah terganggu. Termasuk di sini al-mahtul ahmar. Al-mahtul ahmar mukhalafatun nafs. Mukhalafatun nafs, nyulayain kepada nafsunya, melawan nafsunya. Dia tidak terganggu. Nomor 4 al-mautul akhbar. Mati hijau. Mati hijau itu artinya tarhurriqa ba'daha ala ba'din. Tarha itu menempelkan atau meletakkan. Itroh itu taruh. Arriqa gembel. Tembelan. Aku sholat iki nek klambi tembelan gak iso khusuk, gak enak aku nek klambi elek. Wes ini masalah ini. Jadi jangan keadaan kamu miskin, karena gembel biasanya orang miskin ya. Kemiskinan kamu jangan membuat kamu itu hubungan kamu dengan Allah itu terputus. Itu dikatakan al-mautul ahdar. Tarhurriqa ba'daha ala ba'din. Kenapa? Karena manusia di dalam empat perkara ini, manusia itu ada Fir'aunnya di sini, di dalam 4 ini. Kadang-kadang tidak mau dia lapar itu tidak mau. Padahal itu proses saja untuk kenyang. Menderita semua ini kan jo penderitaan. Diganggu orang itu sayur asemi para nabi, diganggu orang itu sayur asunnya
Tidak ada satu nabi yang tidak punya musuh, nggak ono. Jadi kalau ada orang tidak punya musuh, heran itu. Itu sayur asemnya Nabi itu. Nomor 3, mukhalafatun nafs. Itu pasti terganggu. Karena semuanya ini dikatakan kalau sabar dalam ini berarti orang itu lulus. Artinya semua yang 4 ini tidak membuat dirinya itu hubungannya tidak terganggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sahal bin Abdullah radhiyallahu an lin nafsi sirrun ma dhahara dzalika sirru illa ahadin min khalqihi illa ala fir'aun. Manusia itu punya rahasia, di dalam dirinya ada rahasia. Tempat rahasia tidak pernah nampak rahasia itu, kecuali hanya kepada Fir'aun rahasia. Bagaimana Fir'aun? Fir'aun ini menguasai segala-galanya sampai dia mengaku Tuhan. Kan tidak ada yang seperti Fir'aun. Dari awal sampai akhir tidak ada orang yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Tidak ada. Hanya Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Jadi kefir'aunannya jiwanya orang itu ada. Kepingin danau saingannya, kepingin sendirian, kepingin puasa. Orang yang tidak suka disingkirkan, ya sembarang semuanya itu model-model Fir'aun. Kan Nabi Musa itu hanya khawatir, Nabi Musa khawatir menjatuhkan Fir'aun, kan itu saja sebetulnya. Nabi Musa kan tidak punya salah apa-apa kepada Fir'aun. Kan betul nggak ada salah apa-apa kepada Fir'aun. Nabi Musa ingin menyelamatkan. Kan Nabi Musa itu diutus kepada Bani Israel. Ada di Mesir. Jadi Nabi Musa bagaimana menyelamatkan Bani Israel dari ancamannya Fir'aun, itu saja. Cuma Fir'aun berlebih. Bagaimana Fir'aun berlebih-lebihan? Saking tidak maunya dia. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum hadi. Musa ini akan mengusir kita, kata Fir'aun. Di saat Nabi Musa dengan Nabi Harun datang, Fir'aun mengatakan yuridani ayyukhrijakum min ardikum hadhihi. Ini dua orang ini ingin mengusir kita. Dua orang ini mengusir kita, padahal tidak ada cara mau mengusir. Karena Nabi Musa bukan urusannya untuk mengusir raja. Dia menyampaikan perintah Allah kepada Bani Israel. Dan itu Nabi Musa datang kepada Fir'aun itu karena perintah dari Allah. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdika rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra. Coba barangkali Fir'aun dinasehati. Nah, karena dia tidak mau, curiga kepada Musa, kualat Nabi Musa akhirnya. Itulah cerita-cerita masalah ini, bukan ceritanya Fir'aun, bahwa keakuan egoisme manusia itu hanya Fir'aun yang nampak, yang lain masih terpendam. Di bawahnya di sini saya ambil potongan-potongan ini. Wa qala ba'dul arifin la yumkinul khuruju minan nafsi bin nafsi wa innama yakunul khuruju minan nafsi billahi thumma yashtaghilu bi mara'ati hududi syariati wa tariqati fi dhahiri wa batini. Berkata sebagian ulama al-arif billah, al-arifin mengatakan tidak mungkin orang itu keluar dari nafsu dengan nafsu. Tidak mungkin orang itu keluar dari nafsu dengan nafsu. Wa inna ma yakunul khuruju minan nafsi billah. Keluarnya orang dari nafsu itu artinya wa inna ma yakunul khuruju nafsi billahi, dengan pertolongan Allah. Bagaimana? Tsumma yashtagil bi mara'ati hududi syariah. Paham ya, Fudan?
untuk menyelesaikan nafsu itu bukan dengan nafsu. Tak paham nih? Gini, ada anak kecil tuh lencerno, popung senong. Besok naik tuh lari-lari dewi, dah bisa. Udah anak-anak nakal. Ada anak nakal. Nakal ni kocok je pengging karena wes. Ben gak akali ben gak buntu. Biasa si enom nakal. Nek wis tuwa engko leren-leren nyolongan. Jangan kok apa-apa kok nek ben leren-leren dhewe. Wah iso, itu ndak bisa itu. Jadi tidak bisa al-khuruj bin nafsi. Al-khuruj minan nafsi bin. Jadi tetap harus kembali diajarkan kepada syariah. Contoh lagi nih, tak tahu nggak saya contoh lagi. Wala tarum, tulis saja di dalam burda ada. Wala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha. Wala tarum bil ma'asi falat wala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha. Inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Kaman jangan ngangen-ngangen bil ma'asi dengan maksiat. Kasra syahwat, ya syahwat itu bisa diselesaikan dengan maksiat. Inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Makanan itu malah tambah menjadi syahwat. Orang yang doyan mangan tambah mangan, ya tidak berhenti doyan mangan. Karena tinten kok lari dewe. Anak nakal yang digitukan. Jadi nafsu itu tidak bisa dihentikan dengan maksiat, dihentikan dengan Cerno kak apa sik nom, lejono lere-lere dewi. Paham betul ini? Tidak bisa. Nafsu diselesaikan dengan nafsu. Atau maksiat diselesaikan dengan kupung senom, kon itu beler-beler dewe udah bisa. Ndak bisa. Kan ada orang matan senom cerno biasa, nakal senom kon kok yang tino insaf dadi wali kulit. Ndak bisa. Sama dengan satu syair mengatakan tadawaitu an laila bi laila anil hawa. Tadawaitu an laila bi laila anil hawa. Beda orang seneng kalela. Tina tak apa ke muda aku bambu tibi. Seneng kalela bambu tibi terus kabin di budin. Nguna kabin. Tadawaitu an laila bi laila anil hawa. Khalas. Tadawaitu an laila bi laila anil hawa. Khalas. Kama yatadawa syaribul khamri bil khamri. Tidak bengkok rokok petotok lagi. Dia menan mun totok ambu tibi jantu jana jan rokok. Lah jantu itu ora bocang kapi ngono. Bawa apa dasar. Pola popong ke ambu. Rokok tindak ndo aku mun topu. Bisa. Tidak abu toan berin apa gitu. Kama yatadawa syaribul khamri bil khamri, seperti senang minuman keras terus tentekno biar selesai dengan minuman keras. Bagaimana caranya? Di sini dikatakan dalam yang di sini yastaghil bi muraati hududis syariah wat tariqah, dengan menjaga batasan-batasan syariah, aturan syariah dan tariqah. Jadi ada orang manusia itu menjauhkan orang-orang syariah di sini wa kullun minhuma minal qismaini yang bagi ay ya'khudha fihi bi azaimil umur wa yajtaniba ar-rukhasa allati hiya min sya'nil amati wal jumhur hasbu ma taqaddama. Untuk menjadi baik
Jangan ada di posisi awam. Posisi awam ini biasanya mencari kemudahan, nyari gampang, nyari tak repot. Biasanya itu orang-orang seperti itu sya'nil ammah. Orang umum itu biasanya berjalan hanya pada dohiris syariah. Selama syariat diperbolehkan, dijalani. Bala ya'khudun illal khafif, biasanya orang ahli syariah itu tidak melakukan kecuali yang ringan. Li'annahum yaksiduna rukhsas syariah wa bitasiliha mimma yuwafiqu hawahum, karena ibadahnya itu disesuaikan dengan hawa nafsu. Tidak pernah dilatih nafsu itu untuk dilawan, malah dilayan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Tak bisa sekali ibadah penorok hawa nafsunya. Ibadah itu hawa nafsunya. Wajastani burrukhas inda qawlihi min jahlil murid ayyusi al-adaba fatu akhral uqubatu an. Wa min jahlil murid ayyusi al-adaba fatu akhral uqubatu. Ini tak panjang begini, ini sedikit, ini panjang, hekem juga ini. Ya opo kon kok gak padang ibadah? Oh, iki wis enak, mesti ini wis enak. Nek aku salah be Allah Taala kan sini saya ini ditegur. Mestinya saya nyata-nyata saya ini tidak ada masalah. Ini orang ini karena tidak cepat ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sering saya ngomong, kalau kita diinginkan baik oleh Allah Taala, pasti oleh Allah Ta'ala akan dicoba. Dicobaan itu sabar orang, tetap hubungan baik dengan Allah Ta'ala. Kalau kita akan radallahu bi khairan, wallahu yabtalihi. Kalau orang itu dikehendaki baik, pasti salah sedikit, Allah Ta'ala itu cepat ada peringatan. Kalau sampean salah, saya dengan sampean salah, tidak lama orang ngerasain itu. Ya apa? Itu tanda orang ini akan menjadi baik. Jadi kadang-kadang lah begitulah. Tapi kalau murid itu tidak ngerti, jahil murid, wah, bukti ini aku ke apa-apa, berarti saya ini tidak sah. Ulama hikam mengatakan kamu tidak naik derajat saja sudah siksaan. Tidak usah siksaan itu karena kamu dijatuhkan, tidak. Adanya tidak ada kenaikan berarti sudah termasuk siksaan. Kurang-kurang tidak, ini buktinya. Sekarang tentara mah, aku nek salah kan sini be atasanku kan aku ditegur. Aku gak ditegur berarti kan tidak apa-apa. Tidak ada teguran, tidak ada apa-apa, berarti pekerjaan saya ini orang tertipu. Katanya hikam, tidak naiknya pangkat saja sudah teguran sebetulnya. Karena tidak sadar menunggu siksaan. Jadi wa min jahlil murid ayusi al-adab ta'akhran uqubah. Cuma di sini ada anjuran di sini. Pinggir
lil muridi min hadzal tariq min suhbati syaihin. Di pinggir sini. Saya langsung pinggir karena terlalu panjang keterangannya. Pinggir. Bagi seorang murid untuk menjalankan amalan-amalan seperti ini, torikoh itu torikoh Naqsyabandiyah, torikoh apa saja atau pokok ilmu-ilmu tasawuf dianjurkan di sini min sohbati syaikhin muhakkik, harus ada seorang guru yang bisa memberikan petunjuk. Syaikhin muhakkik mursyidin, yang bisa memberi petunjuk. Qad faragha min ta'dibi nafsi, yang mana mursyid itu sudah selesai untuk mendidik dirinya. Wa takhallus man hawahu, dan melepaskan dari keinginannya. Fa yusallimu nafsahu ilaihi, hendaklah dia menyerahkan dirinya kepada guru mursyid. Thariqah kan ada mursyid, thariqah ada orang yang memberi petunjuk. Sampean thariqah nopo saja, kita kepada mursyid. Min ghairi irtiyabin, tanpa harus ragu-ragu. Wala ta'wilin, dan tanpa takwil. Wala taraddudin, tidak usah maju mundur untuk mencari guru yang guru itu bisa memberi petunjuk. Nanti keterangannya ini. Faqad qalu, mereka ulama-ulama sufi mengatakan, man lam yakun lahu syekhun, barang siapa orang itu tidak berguru, boten gurune, fasyaitanu syekhuhu, maka setan adalah gurunya. Wa qad istawfaina, sudah kami terangkan secara cukup, adabal murid ma'asyekh, adab tata kramane seorang murid dengan guru. Wa bayyana man yasluhu lil masyakhati, sudah kami terangkan siapa yang patut untuk menjadi guru. Fi ghairi hadzal kitab, yang tidak diterangkan di dalam kitab ini. Saya akan menerangkan ini sedikit saja. Di dalam kitab ini juga ada hadis di sini. Hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa inna mashtaratna hadha syarta li'anna al-mandubati, syaratnya untuk menjadi baik harus ada guru. Hendak bicara yang sunnah-sunnah saja. Li'anna al-mandubati allati, apa ini? Tariduhu yahtaju fiha ila taqdimil aula fal aula. Ibadah sunnah itu saja yang terpapar kepada kita, yang telah dibentangkan, diterangkan, itu butuh yahtaju biha ila taqdimil aula fal aula. Mana yang lebih utama, mana yang lebih utama, itu harus ada guru. Kalau tidak begitu guru, tidak ketemu itu. Sing al aham fal aham, yang lebih penting dan urutannya yang lebih penting mana? Fa'lam ya'mal ala hadha wa qaddama ma laysa bi ahamma kana muttabi'an lil hawa. Jadi hendaklah dia jangan mengikuti hawa nafsunya, tapi mengikuti petunjuk. Bagaimana akan mengikuti petunjuk kalau orangnya tidak mengerti? Kan harus ada gurunya. Memang ibadah itu wal ya'khud fi dzalika bil qasdi min ghairi ifratin wala tafrid. Jangan berlebih-lebihan, jangan kurang.
Jangan hulu. Hulu juga berlebihan, kebabas. Wala taksir. Wa fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kallifu minal amali ma tutiqun. Paksakan kamu kepada satu amal sesuai dengan kemampuan kamu. Kata fa innallaha ta'ala la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak bosan sampai kamu sendiri yang bosan. Wa inna afdalal amali adwamuhu wa in qalla. Paling bagusnya amal itu adwamu, selalu terus menerus continue walaupun sedih. Sekarang seorang guru itu memberi bimbingan. Wiritan ping pinten aja akeh-akeh. Jangan-jangan kalau banyak kamu sendiri putus nanti. Kekuatan khusyuk saya ini berapa? Itu gurunya yang tahu. Khusyuk saya ini berapa? Jangan-jangan kamu bernafsu di saat wiritan tuh ada nafsu. Kok enak, kok khusyuk ya? Jangan sengak loh kamu. Kalau kamu bernafsu nanti di dalam ibadahnya ada nafsu. Kalau ibadahnya sudah ada nafsu, tidak lama ibadah itu leren, berhenti. Kan bener orang padang masjid, surbanan mandi sebarang, ampun makin lesok, kan terlalu padang, lebih dari kemam, itu guru. Min ghairi ifratin wala tafrit. Jangan lebih ya jangan kurang. Kepadangan. Sampai bilang 10.000 ya leren. Hataman kan banyak yang hataman. Kimun Jumat manis stop mereka itang aja Quran. Banyak yang banyak kan lu. Banyak kan lu terlalu banyak. Tak tahan. Begitulah. Jadi harus ada latihan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah, inna ad-dina yusrun. Agama itu mudah. Wala yushadad dinu, tidak akan diperberat apa illa walabahu. Kalau agama itu dibuat berat, orang itu akan dikalahkan oleh agama itu sendiri. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Yang penting kalau haram ditinggalkan, begitu saja. Yang makruh juga ditinggalkan. Ini contoh-contoh di dalam ibadah, di dalam wiritan, di dalam apapun. Itu kalau tidak ada petunjuk. Sekarang kita sholat umpamanya ke masjid, 3 kan kita masuk ke masjid. Apakah disukril wudu, apa tahiyatul masjid, apa duha kalau pagi? Yang mana didahulukan? Bingung kan? Apa sukril wudu ada, apa duha gak ada. Ke masjid kalau betok, ke masjid jam 7 pagi. Kan disunahkan seharusnya wudu, sunnah sholat sunatan rakaat ini disukril wudu. Masuk ke masjid. Apa tahiyatul masjid dulu, apa sukril wudu dulu? Atau duha, kan duha kalau pagi. Kenapa duha? Kenapa sukril wudu? Kenapa? Saya kira masih ada. Lah untuk ning ilmu kan repot. Katanya Nabi Muhammad, kalau kamu masuk masjid jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Idza dakhaltum masjid fala tajlisu hatta tusalliya. Kalau masuk masjid jangan duduk sampai kamu sholat 2 rakaat. Nabi kan tidak menyebutkan sholat apa, tidak ada. Berarti sholat apa saja yang kita lakukan jika ketiga-tiganya kena itu. Masuk ke masjid 1 kali sudah. Sampai sholat sunatan sukril wudu
ya sudah termasuk tahiyatul masjid sudah. Kenapa? Yang tidak boleh masuk masjid langsung duduk, tidak boleh. Masuk masjid harus sholat. Sholat apa? Nabi tidak menyebutkan sholat. Oh, sholat apa saja sudah menjadi sholat tahiyatul masjid dengan sendirinya. Seperti itu. Paham kan? Yang penting masuk ke masjid itu jangan langsung duduk, langsung sholat 2 rakaat. Nabi tidak menyebutkan apakah tahiyatul masjid, apa syukril wudu, apa duha, kan dia sebutkan. Yang penting kamu langsung sholat sunat duha langsung jadi dengan sendirinya sudah. Tahiyatul masjid jadi dengan sendiri. Sekarang masuk masjid, adzan isya, adzan berisya, atau kau sudah qomat. Wah masuk masjid, wah kok qomat ini? Tahiyatul masjid dulu yo keliru, wis qomat isya wis tahiyatul masjid nanti opo. Yang penting kamu masuk masjid jangan duduk. Entah itu isya-nya sendiri sudah cukup untuk mewakili tahiyatul. Ya? Seperti itu. Itu kalau pakai ilmu kan enak. Kalau udah pakai ilmu, isya-nya ditunda demi sunnah ya tambah salah. Isya-nya ditunda demi sunnah. Jadi kalau kita sholat malam 3 dibaca terus. Doa tahajud dibaca, doa tahajud ada, doa qadha'il hajah dibaca, doa istikharah dibaca, langsung sholatnya 2 rakaat 3 doa satu kaligus. Itu enak. Nah, lebih-lebih kita sholat tengah malam. Kalau bisa 11 ya. Enggak ada sayur 11. Usahakan 11 rakaat. Bisa kan? Bisa itu. Usahakan 11 rakaat. Kalau enggak bisa ya 2 rakaat. 3 doa. Bolong lagi minta doa tuh. Qadha'il hajah, tahajud. Sholat apa? Doa. Jadi dengan sendirinya. Kalau kamu perlu suatu istikharah dan baca istikharah. Enak kan itu kalau ada ilmu. Kalau tidak ilmunya, jadi kalau 2 rakaat isi telu ya terlalu sih. Ya 6 rakaat, 10 rakaat. Kalau bisa ya 11 rakaat dengan tahajudnya, dengan witirnya, langsung doa 3. Itu bagus. Itu contoh-contoh di dalam ibadah. Contoh-contoh ibadah begitu. Jadi di sini bicara la'annal madmudat allati ta'tariduhu yahtaju biha ila taqdimil aula fal aula. Al aham fal aham. Kalau tidak begitu, akhirnya ibadah kita kelihatannya ibadah, cuma sebetulnya orang itu mengikuti hawa nafsu. Saya mengambil contoh sedikit di sini yang perlu saya sampaikan. Perjalanan jauh. Di sini banyak yang keliru, jamak takdim, jamak takhir. Ya opo, perjalanan saya mau ke Surabaya. Qashar apa jamak takdim? Jamak takhir saya bilang. Sampai enggak ngerti sebetulnya saya bilang. Kadang-kadang orang jamak itu sholat qashar itu dari rumah, ya tidak sah sih. Yang dikatakan sholat qashar itu setelahnya meninggalkan Balung. Kalau pada teng Surabaya, pada teng Probolinggo, jangan jauh-jauh. Probolinggo sudah bisa sudah. Jadi tinggalkan Balung dulu sampai di Gumelar, baru kamu sholli fardhu dhuhri qashron rakaataini baru. Usolli fardhu dhuhri qashron baru. Tapi lepaskan diri dari, karena kamu izinnya untuk sholat qashar itu setelah mengadakan perjalanan. Kalau belum ada perjalanan lalu sholat qashar, ini apa alasannya kita qashar? Qashar itu memotong sholat di saat perjalanan. Kalau di rumah kan belum ada perjalanan, kok qashar di rumah, ya apa caranya? Ini banyak gitu. Pun kalau qashar teng griya mawon, ya kok iso qashar nang omah. Tidak bisa. Demikian juga pulangnya dari Surabaya, dari Probolinggo, ya apa qasharnya? Qashar nang omahe. Waduh. Qashar itu harus di tengah
perjalanan. Kelas. Ini dulu, ini madhab Syafi'i. Jamak beda juga. Sampeyan mau qashar boleh, mau jamak boleh. Kalau jamak juga jamak itu alasannya itu harus ada. Mengapa kamu jamak? Karena saya mau ke Surabaya. Jamak nggih. Kalau jamak itu kan duhur dicampur dengan asar atau asar ditaruh dengan duhur. Kapan kita melaksanakan jamak itu? Melaksanakan jamak itu kalau sudah ada alasannya. Alasannya apa? Perjalanan. Kalau kita sudah meninggalkan Balung, baru kita boleh jamak. Jadi ada alasan. Kalau dijamak di rumah apa alasannya? Gitu. Dan jamak itu belum tentu perjalanan. Di rumah juga bisa jamak, tapi apa? Aku biasa sholat di masjid. Ini kalau dijamak zuhur dan asar boleh, tapi kamu ahli istiqomah di masjid. Mular tak atau ke masjid tak jamak, ini apa alasannya? Yang boleh jamak itu di rumah kalau orang itu biasa sholat berjamaah atau keadaan sakit, itu bisa saja itu berjamaah. Apa bisa jamak dan qashar? Bisa jamak dan qashar digandeng. Jadi kalau zuhur dan asar menjadi dua. Itu juga di tengah perjalanan. Nah, saya buka di sini. Sekarang ini karena terlalu banyak YouTube, terlalu banyak YouTube. Wah, kon macam-macam. Kita mengambil yang lebih hati-hati saja, yang lebih berhati-hati. Kita di sini menggunakan madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab Zahiriyah, kagumun lara qashar leh, Ajazad Zahiriyatu al-qasru fi kulli safarin tola au qasura. Ini madhab tidak boleh. Kan butuh guru. Kalau tidak ada gurunya, yai, ada di kitab qashar sampeyan Jember boleh sholat qashar. Ini yang saya ditakutkan di sini. Jadi kita mendengarkan YouTube apa dan sebagainya, lihat kiainya nih, karena sangat berbahaya sekali. Qashar ke Jember qashar, ke Gumelar qashar, ntar ke Kasihan qashar, ini akan berbahaya. Madhab Malik dan Syafi'i paling tidak itu 85 kilo, paling tidak. Malah kalau Abu Hanifah itu sampai 100 kilo lebih, Sittatu Bardin. Khalas. Malah kalau madhab Imam Syafi'i, qashar itu harus di dalam perjalanan yang diperbolehkan. Tidak boleh perjalanan yang tujuannya maksiat. Ar-rukhsu la tunatu bil mas. Rukhsah itu tidak digantungkan kepada maksiat. Dan itu disyaratkan untuk ada guru, mursyid itu memberi petunjuk. Ini dipakai, ini jangan, ini dipakai, ini jangan, ini lebih hati-hati ini. Itu tujuannya guru itu begitu. Jadi mursyidnya juga harus orang yang mampu. Mursyidnya harus yang mampu. Di sini halaman 66.
Halaman 66 saya ambil tengah saja di sini. Wa qad syabbahal ulama radhiyallahu anhum an-nafsa fi hadza bidayatan ista'araha rajulun min rabbiha wa malikiha. Ketemu wa qad syabbahal ulama radhiyallahu anhum an-nafsa fi mithli hadza bidabatin ista'ara. Ketemu. Balas maju. Bagaimana nafsu itu? Kan saya tadi huruf soal nafsu. Ulama menyerupakan nafsu itu seperti kendaraan yang dia pinjam. Istahara rajulun min rabbiha, dari yang punya, wa maliknya, liyatasarrafa biha fi hajatihi. Wa kanat dabatun jumuhatun so'batal mirasi. Sedangkan kendaraannya itu kudanya di sini jumuha, larat, jumuha itu larat. Sulit untuk dikendalikan, boleh. Fajaza bihal musta'ir fi ba'd zar'ala dari maulaha. Boleh orang itu mengalihkan ila surfi inaniha, jadi kendalinya diarahkan untuk melaksanakan kehendaknya. Fa in taqo asad darabha bisauti. Kalau dia tidak tunduk si kendaraan itu boleh dipukul dengan pecut, wal asodan pentung. Hatta yasrifaha bidzalika. Amma nuziat ilaihi. Wa qad yakunu alaihi bidzalika ta'abun wa mu'natun. Jadi nafsu itu katanya di sini kesimpulannya, ini saya baca kitabnya kesimpulannya. Seperti orang mau diberi pinjaman kendaraan kuda, yang kudanya itu sering larat, ya diarahkan, jangan dibiarkan. Jadi kendalikan loh. Ada di dalam Burda sama man li biraddi jimail khayli min ajami kama yuraddu jimail khayli min lujumi, ada man li biraddi jimail khayli. Jadi nafsu itu harus dikendalikan, harus diarahkan, jangan dibiarkan. Itu contohnya di sini. Contohnya di sini. Halaman 68, karena ini banyak, ini saya ambil contoh-contohnya. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala fi Lataifil Minan, yang mengarang kitab hikam, beliau punya karangan juga, namanya kitabnya adalah Lataiful Minan, halaman garis laisa syaikhuka man sami'ta minhu, bukan gurumu yang hanya sekedar sami'ta minhu, kamu mendengarkan sesuatu darinya. Bukan guru itu, bukan gurumu yang hanya kamu sekedar mendengarkan dari dirinya. Wa innama syaikhuka man akhadta minhu, yang dikatakan guru itu adalah yang ilmunya kamu ambil. Guru itu bukan kita dengarkan lalu mendengarkan uang pidato, itu bukan guru. Yang dia berguru itu yang ilmunya diambil. Kalau kalian penjenengan berguru enggak? Guru. Ilmunya siapa yang kita ambil? Yang ngarang ini. Jadi kalau kalian sampean ini berguru kepada yang ngarang ini, pada sang kulon, enggak kan? Bukan ilmu saya ini. Terus kalau penjenengan sampean bukan berguru teng kula, sama guru kepada yang ngarang kitab ini. Kan ini kan bukan kepada saya. Jadi
Syekhuka siapa ini? Man akhadta anhu. Walaysa syekhuka man wajahatka ibaratuhu. Bukan gurumu yang berhadapan-hadapan, ini bukan gurumu. Yang gurumu itu alladzi atharat fika isyaratuhu. Isyarahnya berpengaruh, iya keterangannya hikam dah iya kan kok. Berarti kudu bersambian guru kan hikam kan, bukan saya juga ini kan, bukan. Kita kalau dengan bersama-sama mengguru kepada yang menerangkan ini. Walaysa syaikhuka man da'aka ilal bab. Bukan gurumu yang hanya mengajak kamu untuk masuk bab ini, bukan itu. Innama syaikhuka man rufi'a bainaka wa bainahul hijab. Man rufi'a bainaka wa bainahul hijab. Gurumu itu yang bisa mengangkat hijab kamu kepada Allah. Mestinya kamu tertutup kepada Allah karena kita ngaji hikam, lalu kita terbuka diri kita kepada Allah. Kan tadi saya dengarkan sampai mbak pangeran itu cedek, cuma dihalang-halangi oleh ini. Penghalang-penghalang itu sebetulnya memberi pahala kepada kamu. Kalau tidak punya syahwat, tidak punya nafsu, pahalanya jihad mana? Kan tidak ada. Tapi jaknya lagi nafsu, kok orang dosa kemiran benda nafsu ni kan. Nafsu kaki dia beli kencur kan. Nafsu apa ke saya? Yang dibuat berjuang itu apa? Kan tak ada. Pasti malaikat tangan tangin kan. Nah itu. Jadi kalau sampean semalam ini sudah ngaji kepada yang ngarang kitab ini, yang asalnya kita merasa jauh kepada Allah, merasa dekat. Jadi tidak mengganggu kita keinginan syahwat dan lain, kecuali yang haram. Ini katakan yang halal. Walaysa syaikhuka man wajaka maqaluhu wa innama syaikhuka alladhi nahada bika haluhu. Bukan gurumu yang hanya sekedar menggunakan ucapan-ucapan. Yang dikatakan guru itu yang membuat kamu semangat. Nahada bika haluhu. Kan sudah hikam man la tashab man lam yudhiduka haluhu wa la yudulluka ala illahi isyaratuhu. Jangan kamu bersahabat dengan orang yang tingkah lakunya tidak membuat kamu baik. La yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Jangan berkawan dengan orang yang tidak membuat kamu bergerak untuk menjadi baik. Wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Dan jangan bersahabat dengan orang yang ucapannya tidak mengajak kepada Allah. Itu syaikhuka huwa alladhi akhrajaka min sijnil hawa. Gurumu itu adalah orang yang mengeluarkan kamu dari belenggu hawa nafsu. Wa dakhala bika 'alal maula, dan mengajak kamu datang kepada Allah. Syaikhuka huwa alladhi ma zala yuhibbu yajlu mir'ata qalbika. Gurumu itu adalah orang yang menerangkan, jala yajlu artinya menerangkan mir'ata qalbika. Mir'ah itu cocok, kaca hatimu atau sinar hatimu. Hana tajallat fihi asraru rabbika, sehingga terpancar di hatimu itu cahaya Tuhan. Nahada bika ilallah fa nahatta ilaihi wasara bika hatta wasal. Dia memberikan pengaruh kepada kamu untuk kamu bergerak dekat kepada Allah SWT. Cuma adabul murid ma'as syekh, adabnya guru dengan syekh itu banyak sekali. Tata keramanya murid kepada guru. Kalau ini dibahas terlalu banyak ya. Kira-kira cukup di sini dulu, kita lanjutkan minggu depan. Kesimpulan akhir, kebiasaan, syahwat, keinginan, kesukaan, kebiasaan, kesukaan, dan syahwat. Tiga. Kalau syahwat, adat, maklufat. Kesukaan, kebiasaan, syahwat.
Itu musuhnya paparing Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah dekat. Kamu diuji dengan 3 masalah ini. Apakah masih tetap dekat kepada Allah atau tidak? Kalau kamu masih dekat kepada Allah berarti lulus ujian, bahwa tanpa mayadinun nufus ma tahaqqaqa sayrus sa'irin. Kamu benar dan tidak kesetiaannya kepada Allah. Kalau sudah diuji 3 ini masih tetap dekat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa